Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Wisnu Sabarto. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Bontang, Kalimantan Timur. Di sini kita akan mengulas yang berkaitan dengan Perang Teluk 1, 2, dan 3, dan bagaimana jalannya perang, akhir perang, dan dampaknya serta kesimpulannya. Kalau kita melihat dari gambar peta konsep ini, Perang Teluk pertama ini diawali antara konflik Irak dan Iran, yaitu pada tahun 1980 sampai dengan 1988. Yang kedua, Perang Teluk Irak Kuwait, yaitu 1990 sampai 91. Jadi kurang lebih 1 tahun ya. Terus Perang Teluk yang ketiga, yaitu antara Amerika Serikat dengan Irak, ini yang terjadi pada tahun 2023. Kita bisa lihat, kita ulas dulu ya, Perang Teluk yang pertama antara Irak dan Irak. Kedua negara ini merupakan seperti dua saudara ya, karena sama-sama terletak di negara Arab, hanya berbeda faktor-faktor politik serta kepentingan di sini. Kita akan ulas satu persatu tentang Perang Teluk ini yang terjadi kurang lebih 8 tahun, karena ada persaingan di antara kedua negara ini sudah lama sebenarnya, yang disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah perbedaan orientasi politik maupun etnis. Nah, ini kita bisa melihat peta wilayah, ini merupakan wilayah Laut Merah, ini adalah Laut Tengah, dan lebih dekatnya adalah di sini, ini adalah Iran, dan ini adalah negara Irak. Kita ulas dari latar belakang. Yang pertama, adanya revolusi Iran yang dijalankan oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Terus yang kedua, penguasaan sel Arab, ini yang dibatalkan perjanjian Algier tentang batas wilayah oleh Irak. Yang ketiga, perebutan kekuasaan, bahwa Saddam Hussein itu ingin mengulang kejayaan era Babilonia pada masa Raja Nebukadnezar. Yang keempat, adanya persaingan klasik, adanya konflik antara Syiah dan Sunni. Yang kelima, faktor minyak bumi yang menjadi latar belakang adanya konflik ini. Ya, kita bisa melihat gambar ini merupakan peristiwa yang terjadi antara Perang Teluk 1. Dan bagaimana sih jalannya perang itu? Jalannya perang pada tanggal 4 September 1910, Iran itu menyerang Irak yang menyebabkan orang-orang Irak itu meninggal dunia. Pada tanggal 22 September 1980, Irak melakukan serangan balasan dan berkelanjutan hingga 8 tahun. Akhir Perang Teluk 1 adalah setelah PBB menuntut keduanya untuk mengakhiri dalam perang pada tanggal 20 Agustus 1988. Akhir perang ini berakhir setelah adanya revolusi PBB 598 tentang gencatan senjata. Perang Teluk ini pun berakhir. Irak dan Iran pun harus mengakhiri perang tersebut karena beberapa faktor. Yang pertama, menipisnya kemampuan ekonomi. Yang kedua, menguatnya arus modernisasi. Yang ketiga, mundurnya semangat bertempur. Yang keempat, ketidakseimbangan dukungan internasional. Kita juga bisa melihat sumber daya di dua negara tersebut, adanya keikutsertaan negara-negara baik blok barat maupun blok timur, yaitu pimpinan Amerika Serikat dan Rusia. Kita lanjut ke Perang Teluk yang kedua, antara konflik antara Irak sama Kuwait. Perang Teluk kedua ini disebabkan atas invasi Irak pada tanggal 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Latar belakang, faktor-faktor yang pertama, satu, sengketa Irak dan Kuwait tentang masalah minyak di Ramallah. Dan keempat, ambisi Saddam Hussein untuk menjadi seperti pemimpin Nebukadnezar. Yang ketiga, runtuhnya ekonomi Irak karena faktor Perang Teluk yang pertama. Yang keempat, kuota minyak Irak, pelanggaran kuota minyak bumi oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab sehingga harga minyak bumi itu menjadi anjlok. Jalannya perang. Invasi perang pada tanggal 2 Agustus 1990 mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama PBB. PBB mengultimatum dalam waktu 15 Januari 1991, kalau tidak Irak meninggalkan,
Kuwait, maka akan kena sanksi. Sampai pada tanggal 17 Januari 1991, ini tidak dilakukan oleh Iran, maka Amerika melakukan penyerangan besar-besaran hingga perang Teluk yang kedua ini berakhir pada tanggal 28 Februari 1991. Dampaknya, bagaimana dampak perang Teluk tadi? Yang pertama, peranan Amerika Serikat semakin dominan dalam perang politik di Timur Tengah. Yang kedua, perpecahan di negara Arab. Perekonomian Irak itu mengalami kehancuran serta terkena blokade ekonomi dan sanksi embargo PBB. Yang keempat, ladang minyak Kuwait itu mengalami kerusakan berat. Kita lanjut ke perang Teluk yang ketiga. Perang Teluk yang ketiga ini pada tahun 2003 bahwa Amerika Serikat berniat menyerang Irak dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal seperti senjata kimia, biologi, dan nuklir. PBB pun memeriksa senjataan di Irak di bulan Januari dan Februari tahun 2003. Hasilnya, mereka tidak menemukan bukti-bukti kepemilikan senjata tersebut di Irak. Namun, Amerika Serikat tetap pada rencananya, walaupun banyak negara yang menentangnya. Ini adalah Presiden Bush yang pada waktu itu memprakarsai adanya perang invasi di Irak. Perang invasi di Irak itu banyak sekali memakan banyak korban, kurang lebih dari 2.000 tentara Amerika Serikat yang meninggal dan lebih dari 40.000 orang Irak, masyarakat Irak di situ yang terbunuh akibat perang tersebut. Akhir perang. Perang yang tidak imbang antara Amerika Serikat dan Irak pada tanggal 9 Oktober 2003, perang dinyatakan berakhir dengan dikuasainya kota Baghdad oleh pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Tetapi sampai pada pemeriksaan bahwa Irak itu tidak ditemukan adanya senjata pemusnah massal. Dampaknya, invasi Amerika ke Irak, jatuhnya Partai Baath dan Saddam Hussein sebelumnya sebagai pemegang kuasa di sana pada tahun sampai dari 1968 sampai tahun 2003 jatuh. Yang kedua, pengambil alihan pemerintah Irak yang dilakukan oleh pasukan koalisi. Yang ketiga, munculnya pemberontakan di Irak dan kekerasan antar kelompok Irak. Yang keempat, pemilihan pemerintahan Irak yang baru. Yang terakhir, kebencian masyarakat Irak dan Arab terhadap Amerika Serikat. Ya, demikianlah tadi penyajian kami yang berkaitan dengan konflik perang Irak dan Iran. Semoga bisa kita ambil kesimpulan bahwa perang itu banyak sekali menimbulkan korban. Kita juga harus bagaimana mencintai bangsa dan negara sehingga kita belajar dari konflik-konflik dari negara lain sehingga konflik ini tidak terjadi di negara kita yaitu Indonesia yang tercinta. Semoga bermanfaat. Salam Jasmira, jangan sekali meninggalkan sejarah.